Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dasar komunikasi data dan jaringan, yang mana berisi tentang bagaimana sebuah peralatan itu dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian apa saja perangkat-perangkat yang diperlukan agar supaya dua buah entitas dapat berkomunikasi dan bagaimana proses komunikasi antara perangkat tersebut. Nah, itu akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama kita bahas pengertian dulu ya, pengertian dari komunikasi data. Nah, jadi komunikasi data itu adalah sebuah proses sebenarnya, sebuah proses perpindahan informasi antara dua atau lebih entitas. Jadi, sebuah pertukaran informasi dari dua atau lebih perangkat, nah itulah yang namanya komunikasi. Nah, terus apa yang mereka komunikasikan dalam konteks ini? Nah, yang mereka komunikasikan adalah data. Kita lihat pengertian data. Data adalah fakta yang ada di lapangan yang belum memiliki arti dan belum diolah. Nah, jadi data itu adalah sebuah fakta-fakta, fakta-fakta yang dikumpulkan melalui sebuah metode ya, serangkaian metode, baik itu observasi, mungkin wawancara. Nah, data-data itulah yang nanti akan diolah menjadi sebuah informasi. Informasi itulah yang nanti yang saling dikomunikasikan antara perangkat ini. Nah, jadi data adalah bahan mentah, data diolah kemudian menjadi sebuah informasi. Nah, informasi itulah yang akan dibagikan ke beberapa entitas tadi atau ke beberapa perangkat tadi. Nah, jadi proses tersebutlah namanya komunikasi. Jadi intinya komunikasi data adalah proses perpindahan atau pertukaran data antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Nah, itu jadi kesimpulan seperti itu. Selanjutnya, nah jadi kita sudah bahas data tadi. Nah, kita tahu data itu bisa diambil melalui serangkaian metode ya, baik itu dari wawancara atau studi lapangan, studi literatur atau observasi lapangan ya. Nah, jadi intinya data itu adalah kumpulan dari sederetan fakta di mana kemudian dapat dilakukan proses untuk mendapatkan informasi. Jadi data tadi diolah, kemudian terlahirlah sebuah informasi berdasarkan data-data yang dikumpulkan tadi. Nah, terdapat banyak bentuk data yang dapat kita ambil ya. Beberapa bentuk data yang bisa dipergunakan dalam berkomunikasi adalah yang pertama teks. Ini teks ini yang paling sering dilakukan nah, untuk kita berkomunikasi, contohnya melalui via SMS dulu ya. Nah, kayak via SMS, email, WA itu kan juga teks, meskipun juga ada gambar dan video juga. Nah, yang kedua ada angka. Nah, selain teks berupa huruf, juga berupa angka. Nah, angka juga bisa dikomunikasikan antara perangkat nih. Itu ya. Kemudian setelah angka dan teks, yang selanjutnya ada gambar. Nah, gambar baik itu foto ataupun sebuah citra digital ya yang diolah melalui mungkin diolah melalui platform multimedia. Nah, itu bisa dikirim atau ditransmisikan melalui komunikasi data tadi. Oke, masalahnya adalah audio. Audio ini adalah bentuk suara ya. Suara seperti kita mengirim voice note itu termasuk audio karena hanya suara yang kita dengar tanpa visualisasi bentuk ya, hanya suara saja. Jadi seperti kita telepon itu adalah salah satu contoh dari pertukaran komunikasi berupa data audio. Nah, kemudian video. Nah, video contoh simpelnya yang sedang Anda saksikan sekarang, video yang Anda saksikan sekarang kan dikirim melalui media transmisi ya, melalui platform namanya Edmodo tadi kan, baik itu YouTube, mungkin TikTok gitu kan. Nah, itu adalah data, jenis data berupa video yang ditransmisikan melalui berbagai platform. Jadi ini tadi ya, teks. Ya, teks merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari susunan huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil ya. Teks tersimpan dalam bit. Sistem pengkodean yang bisa dipergunakan dalam teks adalah ASCII, American Standard Code for Information Interchange.
Nah, jadi dalam dunia komputer itu sebenarnya komputer tidak mengenal apa itu huruf ya, apa itu angka, dia nggak mengenal huruf, dia hanya mengenal bilangan binary atau bits, yaitu satu dan 0. Satu dan 0. Nah, 1 dan 0 tadilah yang akan disusun kemudian menjadi teks. Kemudian angka ya. Angka terdiri dari kombinasi bit 0 sampai 9. Angka disimpan pada bits. Sistem pengundian yang bisa digunakan dalam angka adalah ASCII juga ya. Jadi angka terdiri dari bit 0 sampai 9. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok 10 nggak ada? Nah, karena 10 itu kombinasi dari 0 dan 1. Mungkin jadi 10 kan, karena 0, 1 jadi 10, 11, 1 dan 1 jadi 11. Nah, seperti itu. Kemudian, nah gambar. Gambar sebuah pixel merupakan pixel itu adalah picture element ya, merupakan elemen terkecil dari gambar. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sebuah gambar terdiri dari metrik elemen penggambar atau pixel ya, seperti yang mungkin pernah Anda pelajari pada mata kuliah multimedia ya. Jadi gambar itu terdiri dari pixel atau elemen yang disusun sedemikian rupa menjadilah sebuah gambar. Kemudian bagaimana gambar ini bisa ditransmisikan sehingga bisa kita berkomunikasi melalui gambar. Jadi pixel ini biasa dinyatakan dalam satuan bit. Nah, kembali lagi ya, jika komputer ingin berkomunikasi dengan perangkat yang lain, komputer tersebut secara otomatis akan mentransmisikan data tadi menjadi bilangan binary atau bit yang bisa saya jelaskan, yang berupa angka 1 dan 0. Nah, jadi 1 dan 0 itu merupakan bahasanya komputer, bilangan binary itu. Besar bit tergantung dari tipe gambar ya, hitam, putih, atau berwarna. Masing-masing pixel akan membutuhkan angka yang berbeda untuk menunjukkan nilai dari besar pixel. Nah, semakin pixelnya semakin tajam gambarnya, semakin kompleks bit atau bilangan binary yang digunakan untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi besar ukuran gambar tergantung dari jumlah pixel yang terdapat pada gambar tersebut, atau biasa disebut dengan resolusi. Kemudian audio ya. Audio data juga dapat berbentuk suara yang dapat disimpan dan disebarkan. Contoh, apa yang kita dengar dalam radio itu merupakan sebuah sumber data atau informasi. Audio bersifat kontinu dan bukan diskrit. Nah, jadi jika kita berkomunikasi menggunakan audio, tidak bisa kita saling berkomunikasi seperti telepon. Jadi kita harus menunggu giliran satu dulu, yang satu menyampaikan suaranya, kemudian setelah itu baru dilakukan timbal balik oleh si pengirim tadi, juga mengirim informasi berupa audio itu. Kemudian video. Nah, video ini merujuk pada penyebaran data dalam bentuk gambar berbentuk bergerak atau film. Format video biasanya dalam bentuk WMP, FLP, dan MP4 atau MP4 ya. Nah, jadi video ini adalah sebuah gambar yang diputar secara cepat ya. Jadi video ini pada dasarnya adalah sebuah gambar yang diputar secara cepat sehingga gambar-gambar tadi terkesan bergerak ya, seperti melakukan sebuah gerakan, padahal hanya foto yang dijalankan sebegitu cepatnya menjadilah sebuah video. Oke. Nah, kemudian pengertian komunikasi data ya, merupakan proses pengiriman atau perpindahan data yang tadi saya sampaikan antara dua titik atau lebih menggunakan kode biner melalui saluran transmisi atau media transmisi dan perangkat. Nah, jadi apa saja yang bisa berkomunikasi ya? Yang pertama itu komputer dan komputer. Satu komputer yang lainnya atau lebih. Kemudian komputer dan peralatan, contohnya komputer dan printer gitu kan, komputer dan switch atau komputer dan server. Nah, kemudian peralatan dengan peralatan gitu. Misal switch dengan switch atau switch dengan hub gitu ya, bisa saling berkomunikasi. Kemudian awalnya komunikasi hanya antara satu pemancar pengirim ya dan satu penerima, yaitu dalam konsep point to point.
dan sekarang berkembang menjadi point to multi point. Nah, ini pada dasarnya pada saat perkembangan teknologi belum secanggih sekarang ya, awalnya komunikasi itu hanya antara satu komputer ke komputer yang lain, yaitu point to point. Barulah seiring perkembangan zaman dikembangkanlah sebuah metode komunikasi agar bisa satu komputer bisa berkomunikasi dengan berbagai komputer yang lainnya yang ada di belahan dunia. Itu tentu saja menggunakan beberapa transmisi ya. Kemudian hal ini berkembang dan selanjutnya melibatkan banyak penerima ataupun pemancar lainnya yang pada akhirnya akan terbentuk jaringan komunikasi data, contohnya client server ya, dan client to client, sinyal GSM CDMA, ya, sinyal telepon ya, kemudian sinyal radio dan televisi. Nah, ini 5 komponen dalam komunikasi data yang dibentuk dalam sebuah diagram ya. Yang pertama itu ada message, kemudian pengirim, sender, kemudian ada penerima, ada media transmisi dan protokol aturan. Yang pertama message dulu, datanya, ini data ya, data yang akan dikirim ke komputer tujuan. Nah, sendernya adalah komputer, pengirimnya adalah komputer. Data itu dikirim kepada receiver nih, receiver artinya penerima. Oke, melalui media, tentunya media transmisi, dan kemudian ada protokol-protokol atau aturan-aturan yang memungkinkan sebuah data tadi terkirim. Nah, tadi ya, message adalah informasi atau data yang ingin dikirim, kemudian sender adalah pengirim, perangkat alat yang mengirimkan message, dapat berupa komputer, workstation, telepon, kamera video, dan lain-lain. Kemudian dari receiver menerima, dan di sini ada perangkat juga ya, alat untuk menerima pesan, dapat berupa komputer juga, workstation, telepon, televisi, dan lain-lain. Nah, kemudian media transmisi ini apa? Nah, jadi media transmisi adalah medium transmisi dari jalur fisik, di mana message dapat berjalan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh dari media transmisi adalah kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio. Nah, jadi media transmisi ini adalah media penghantar berbentuk fisik, yaitu kabel. Tadi sudah dijelaskan baik itu kabel UTP ya, atau kabel koaksial. Nah, kabel UTP ini adalah kabel yang biasa dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer ke komputer lain, atau ingin membangun sebuah jaringan komputer, atau membangun LAN ya, local area network. Nah, ini biasa menggunakan kabel UTP. Nah, kalau kabel koaksial itu biasanya digunakan pada mungkin kalian pernah lihat di TV ya, di TV kan tuh di belakangnya kan ada colokan kabel tuh yang terhubung ke antena, misalnya itu namanya kabel koaksial. Kemudian kabel fiber optik itu yang mana? Nah, kabel fiber optik ini yang ditanam di tanah. Mungkin kalian pernah lihat galian-galian di pinggir-pinggir jalan itu yang ditanam itu adalah kabel fiber optik, ya. Kemudian protokol adalah set aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Jadi untuk melakukan pengiriman data itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi antara sender dan receiver agar dapat mengirimkan pesan. Nanti akan kita bahas apa sih protokolnya di dalam sebuah perangkat yang akan saling berkomunikasi, apa protokol yang diperlukan, itu kita bahas nanti. Nah, ini ada diagram komunikasi data. Nah, jadi sama juga seperti diagram yang tadi ya. Sumber ini adalah sender tadi atau pengirim. Kemudian sumber ini mengirim sebuah, kita anggap saja sumber ini adalah komputer ya, komputer untuk mengirim apa? Mengirim data. Data tadi dikirim, mungkin datanya berupa, kita ambil contoh datanya berupa gambar, berupa teks ya, teks, oke. Nah, dari sumber tadi mengirim data berupa teks ke tujuan. Nah, dari sumber ke tujuan ini melalui serangkaian komponen-komponen dulu ya. Yang pertama, nah dari sumber ini ingin mengirim ke tujuan, ini mereka data tadi melalui transmitter dulu. Nah, transmitter ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, komputer itu hanya mengerti 1 dan 0 ya, bilangan binary. Nah, data yang berupa teks tadi itu
transformasikan ke bilangan biner. Ya, setelah ditransformasikan ke bilangan biner 1010 tadi, nah maka akan dilanjutkan ke sistem transmisi. Sistem transmisi ini mungkin adalah berupa ISP ya, Internet Service Provider. Nah, contohnya Speedy gitu kan. Kemudian sistem transmisi mengirim kembali ke receiver. Receiver ini penerima ya. Nah, di sini di receiver, data yang sudah diubah di transmitter tadi dari teks ke biner diubah lagi dari biner ke teks agar bisa dibaca oleh tujuan. Nah, jadi misal contohnya dari sumber mengirim pesan misal aku cinta kamu gitu kan. Nah, dari sumber melalui transmitter pesan yang berisi aku cinta kamu tadi diubah melalui bentuk binary. Artinya dia hanya berupa 1 dan 0 saja agar bisa dimengerti antar perangkat. Kemudian 1 dan 0 tadi melalui sebuah media transmisi agar bisa dikirimkan ke receiver. Nah, di receiver 1 dan 0 tadi diubah kembali menjadi teks asli ya, yaitu aku cinta kamu, sehingga di receiver dihantarkanlah ke tujuan. Nah, jadi pesannya sampai ke tujuan. Jadi seperti itu kira-kira mekanisme komponen dari komunikasi data diagram. Oke. Nah, ini konsep dasar komunikasi data tadi. Yang pertama ya research sumber ya tadi. Mungkin telepon, laptop, HP atau PC. Nah, kemudian transmitter tadi ya. Transmitter tadi bentuknya apa? Jadi contohnya apa? Jadi transmitter contohnya adalah modem ya, yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, maupun sebaliknya dari analog ke digital. Digital ini adalah binary tadi ya. Nah, yang 1010 tadi. Yaitu sinyal digital. Nah, kemudian sistem transmitter ya, yaitu jalur transmisi data yang menghubungkan antara sumber dan tujuan. Tentunya layanan internet speedy atau ISP lain. Nah, receiver tadi, yaitu modem yang merubah sinyal ya, dari analog ke digital. Kemudian ketika telah melalui serangkaian perubahan, dikirimkan ke komputer tujuan tadi. Destination. Nah, ini contoh implementasi diagram komunikasi data ya. Jadi kalau tadi komputer ke komputer, kalau sekarang location ke server. Location ini perangkat komputer ya. Bisa 1, bisa 2 ya, kalau di gambarnya hanya 1 saja komputernya, sebenarnya bisa lebih ya. Kemudian mereka antara perangkat yang saling terhubung ini dihubungkan oleh modem ya. Modem ini tadi sebalik lagi adalah tujuannya agar bisa mengubah dari sinyal digital ke analog atau transmitter ya. Jadi modem itu adalah transmitternya mengubah dari sinyal digital ke analog atau sinyal analog ke digital. Kemudian jaringan telepon umum, ISP tadi, Internet Service Provider, Speedy lah ya, saya contoh ya. Kemudian data tadi dikirimkan ke tujuan ya, ke modem tujuan dulu. Tidak langsung ke server, tapi ke modem tujuan. Fungsinya untuk apa dikirim ke modem lagi? Agar data yang diubah tadi dari teks ke binary diubah kembali jadi binary ke teks agar bisa dimengerti oleh server ya. Bentuk-bentuk komunikasi data, yang pertama infrastruktur terestrial, aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas, biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Nah, jadi menggunakan media kabel ya, dan nirkabel. Kabel itu tanpa kabel atau wireless untuk membangun infrastruktur
jaringan ini membutuhkan biaya yang tinggi karena kapasitas bandwidthnya terbatas, nggak bisa uh, full akses ya. Jadi akses kuota atau bandwidthnya itu dibatasi, kemudian biayanya tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel. Karena menggunakan kabel jadi biayanya tinggi ya, biaya pemasangan, instalasi kabel dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi infrastruktur terestrial ini sangat besar ya. Kemudian melalui satelit, aksesnya menggunakan satelit, wilayah yang dicakup akses satelit ini lebih luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau. Nah, itu kelebihannya ya. Kemudian oleh infrastruktur terestrial, namun untuk membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung prosesnya komunikasi ya, karena adanya gangguan karena radiasi gelombang matahari yang terjadi paling parahnya setiap 11 tahun sekali. Nah, itu ada kelebihan, ada kekurangan juga antara komunikasi bentuk antara dua komunikasi ini ya. Nah, kalau melalui satelit tadi, memang kelebihannya bisa mencakup wilayah yang luas ya. Artinya kalau kita di Indonesia, terus kita ingin berkomunikasi dengan orang yang ada di Zimbabwe gitu kan, bisa dilakukan dengan melalui satelit ya. Kalau kabel nggak mungkin kita nyambung kabel dari Indonesia ke Zimbabwe kan nggak mungkin. Nah, dengan media satelit ini bisa dilakukan itu, tetapi akan melakukan proses yang lama. Mungkin ada kendala cuaca, mungkin jadi mempengaruhi dari signal komunikasi tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah offline communication system. Ini merupakan sebuah sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi menuju pusat pengolah data, namun data yang dikirimkan tidak langsung diolah ke CPU. Ada beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam komunikasi offline, diantaranya yaitu terminal. Terminal ini adalah input atau output yang dipakai untuk mengirim dan menerima data yang jaraknya jauh menggunakan fasilitas telekomunikasi. Banyak macam jenis terminal ini, misalnya paper tape, disk drive, dan lain-lain. Kemudian jalur komunikasinya juga sebuah fasilitas telekomunikasi yang sering dipakai, contohnya telepon dan telegraf. Yang ketiga adalah modem, merupakan suatu alat yang mengubah data dari sistem kode digital ke dalam kode analog atau sebaliknya. Yang dalam hal ini online communication system, kalau tadi offline sekarang online. Pada sistem ini data yang dikirim lewat terminal komputer dapat langsung diproses oleh komputer pada saat kita membutuhkannya. Sistem komunikasi online ini antara lain berupa yang pertama real time system, suatu sistem pengolahan data yang membutuhkan tingkat transaksi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Real time ini adalah sebuah informasi yang selalu up to date ya. Misal kita ambil contoh flight aplikasi yang namanya Flight Radar 24. Nah, itu kan berbentuk sebuah peta penerbangan ya. Nah, itu data-data penerbangannya diupdate terus secara terus-menerus. Nah, pengupdatean terus-menerus tadilah yang namanya real time. Jadi setiap kita perlu informasi tersebut selalu diperbarui. Nah, itu namanya real time. Kemudian batch processing, suatu teknik pengolahan data dengan cara menumpuk data tersebut lebih dahulu, lalu diatur pengelompokan datanya dalam suatu kelompok yang dinamakan batch. Jadi suatu data dikumpulkan terlebih dahulu, tetapi belum didistribusikan, hanya dikumpulkan saja. Nanti ketika ada perangkat yang merequest, baru dia didistribusikan. Jadi sistemnya seperti itu. Time sharing system, ini adalah teknik pemakaian atau penggunaan online system oleh beberapa user. Jadi perangkat ini adalah perangkat yang digunakan secara bersama-sama ya, bisa digunakan oleh beberapa user. Contohnya modem ya, modem hotspot portable. Nah, itu kan bisa digunakan oleh berbagai user. Ada distribute data processing system, suatu sistem komputer interaktif yang terpancar secara geografis dan dihubungkan lewat jalur telekomunikasi. Setiap komputer juga mampu memproses data secara mandiri dan memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan komputer yang lain dalam suatu sistem. Mungkin langsung saja kita ke manfaat komunikasi data. Jadi manfaatnya
komunikasi data itu apa? Yang pertama, saling berbagi data. Itu manfaat yang signifikan. Jadi kita bisa saling berkomunikasi, berbagi informasi ya. Berbagi data antar komputer dalam jaringan komunikasi data, file di komputer atau di server dapat diakses dari komputer klien. Kemudian device sharing ya. Berbagai peralatan antar komputer yang membutuhkan peralatan suatu buah peralatan printer dapat dipakai oleh beberapa komputer dalam jaringan. Jadi saling berbagi peralatan. Misal jika kita di kantor ya ada 5 komputer misalnya, tetapi hanya memiliki satu printer. Nah, jadi satu printer tadi bisa dipakai oleh 5 komputer. Jadi dia berbagi peralatan tadi. Tapi jika kita ingin ngeprint harus bergantian tentunya, gitu kan? Kalau satu komputer satu printer kan akan mengeluarkan biaya yang besar. Nah, makanya dengan adanya device sharing ini akan menjadi efisien, gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah entertainment atau hiburan. Ya, pemanfaatan lain jaringan komunikasi data yang paling banyak diminati masyarakat luas adalah game online ya, chatting, browsing, streaming, ya. Kemudian apalagi radio, TV streaming ya, game online ya, hobi-hobi main PUBG atau Mobile Legend ya, itu manfaat dari komunikasi data juga tuh. Kemudian contoh aplikasi komunikasi data ya. Apa saja contoh aplikasi dari komunikasi data itu? Yang pertama email, yang kita tahu lah ya, kita juga pasti punya email. Email ini adalah media atau aplikasi yang digunakan untuk bertukar informasi ya. Kemudian GPS tracking, ATM, CDM, automatic teller machine, atau cash debit machine. Ini GPS tracking yang dipakai pada mesin ATM ya. Kemudian traffic control system, reservasi tiket pesawat online ya. Banyak juga mau disebut mereknya ya, ada tiket.com ya, pergi-pergi gitu ya, Traveloka ya. Kemudian KRS online, kartu rencana studi online dan lain sebagainya. Nah, ini metode, kita masuk ke metode ya, metode komunikasi data. Nah, ini adalah metode yang namanya peer-to-peer atau perangkat ke perangkat yang dihubungkan melalui yang namanya ini switch ya, namanya switch. Jadi switch ini fungsinya untuk memetakan alamat. Misal komputer ini mau mengirim pesan ke komputer ini ya. Ini mau ngirim ke ini, kita kasih nama komputer A, ingin mengirim ke komputer B. Nah, ketika dia mengirim sebuah pesan tadi melalui sebuah perangkat yang namanya switch. Dari switch tadi dipetakan ini alamat pengirimannya kemana. Nah, jadi alamat itu namanya IP address. Nanti dari switch akan mengetahui dari mana dia dikirim, kemudian tujuannya kemana. Nggak mungkin dia salah alamat ke sini atau ke sini, nggak mungkin ya. Karena kan semuanya terhubung ke switch, dan switch tahu semua alamat yang ada pada komputer ini. Switch akan mengirim ke tujuan. Seperti itu, memang peer-to-peer ya. Tetapi kekurangannya ya, dia tidak bisa melakukan komunikasi secara serentak. Ini mengirim ke sini, ini mengirim ke sini, atau ini mengirim ke sini secara bersamaan, maka akan terjadi tabrakan atau collision. Itu kekurangannya ya komunikasi peer-to-peer. Kemudian keuntungannya apa menggunakan peer-to-peer ini? Biaya yang dikeluarkan hanya untuk menginformasikan relatif murah ya. Kemudian tidak membutuhkan network operation system. Nah, itu juga yang sangat dipertimbangkan dari keuntungan menggunakan jaringan peer-to-peer ya. Kemudian tidak membutuhkan hardware atau dedicated server, tidak membutuhkan administrator jaringan. Jadi tidak perlu seseorang untuk mengatur jalannya komunikasi antar perangkat ya, karena dia telah diatur oleh switch tadi. Kelemahannya apa dari metode menggunakan peer-to-peer ini? Pertama, sulit untuk
mengatur jaringan yang ukurnya sudah besar. Jadi kalau jaringannya besar, misal kalau digambar tadi kan hanya 5 komputer ya, bagaimana kalau 10 komputer atau 20 komputer? Nah, itu akan sulit sekali bagi metode peer-to-peer ini. Kemudian keamanan jaringan yang kurang terjamin. Nah, contohnya tadi ya, karena dia hanya menggunakan satu switch. Contoh, bisa saja ketika komputer A berkomunikasi dengan komputer B, kemudian komputer D ini dengan teknik tertentu ya, mungkin menggunakan tools Wireshark, namanya Wireshark, itu bisa memantau apa saja yang dikomunikasikan antara A dan B ini. Jadi dia bisa mantau, karena tingkat keamanan dari penggunaan metode peer-to-peer ini sangat kurang ya. Atau memata-matai lah bahasanya ya tadi. Kemudian setiap user harus terlatih untuk melakukan pengaturan administrasi. Ini setiap user harus terlatih untuk men-setting bagaimana supaya komputer ini harus bisa terhubung ke komputer yang ingin dituju melalui pengalamatan tadi atau IP addressing ini. Semua sumber daya yang di-sharing dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Nah, jadi semakin banyak komputer yang berkomunikasi, maka kinerja jaringannya akan lemot ya, seperti itu kira-kira. Kemudian ini selanjutnya adalah point to multipoint client server. Nah, kalau tadi menggunakan switch yang di tengah-tengah, sekarang menggunakan server. Menggunakan server ini datanya lebih mudah untuk dipetakan ya. Dan juga bisa saling berkomunikasi secara bersamaan, beda dengan menggunakan peer-to-peer tadi ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan server, data-data tadi dikumpulkan pada server ya. Jadi komputer cukup mengirimkan request saja, permintaan saja ke server. Nah, misal saya ingin mencari data hewan-hewan yang memakan rumput herbivora ya, yang makan tanaman ya. Kemudian server akan mencari secara otomatis ya menggunakan protokol ini hewan apa saja yang herbivora ya. Kemudian akan mengirimkan kembali reply-nya ke komputer yang berequest tadi. Jadi seperti itu kinerja dari interaksi client server ini. Nah, ini kalau kita memiliki server yang lebih dari satu ya. Jadi kan kalau tadi hanya memiliki satu server, tetapi komputernya banyak. Kalau misalnya komputernya banyak dan servernya juga banyak, maka akan sangat mudah dalam segi pengaksesan data. Keuntungan jaringan client server apa? Jadi keuntungannya adalah menyediakan layanan jaringan yang lebih aman. Kalau tadi di peer-to-peer cenderung tidak aman ya. Kalau di client server cukup aman. Lebih mudah untuk diatur dalam kondisi jaringan yang besar. Kemudian semua data dapat di-backup pada satu lokasi. Juga ada kelemahan juga nih client server. Membutuhkan sistem operasi jaringan network operation system yang relatif mahal. Jadi sumber daya untuk membangun jaringan client server ini sangat mahal ya. Membutuhkan hardware yang powerful untuk mesin server. Speknya tinggi ya untuk server agar bisa saling berkomunikasi dengan berbagai macam komputer ya, banyaknya komputer. Kemudian membutuhkan administrator jaringan. Nah, ini membutuhkan seorang admin jaringan yang tugasnya memantau ya traffic jaringan. Kemudian memiliki suatu titik kelemahan yang fatal jika jaringan hanya memiliki server tunggal. Jika server down, maka jaringan akan lumpuh. Nah, jadi perlunya lebih dari satu server ya. Jika servernya, misal kita hanya menggunakan satu server, dan server yang satu-satunya tadi itu ternyata down atau rusak atau lagi maintenance, nah jadi rangkaian komunikasi akan lumpuh. Beda halnya dengan kita menggunakan server yang banyak, jika satu saja down, maka akan dialihkan ke server yang lain. Seperti itu. Ini kita akan bahas bagaimana data tadi ditransmisikan ya. Ini ada tiga cara. Yang pertama simplex satu arah,
Yang kedua ada half duplex, dua arah tapi tidak full. Yang ketiga adalah full duplex, komunikasi dua arah yang full. Nah, itu maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya kita bahas pertama simplex dulu ya. Simplex ini adalah saluran komunikasi yang paling sederhana dan murah. Komunikasi terjadi hanya satu arah saja, antara A dan B saja. Nggak ada orang ketiga ya, kita hanya A dan B. Kemudian contohnya komunikasi antara pemancar siaran TV ke pesawat TV ya. Dari siaran antena TV ke TV ya, satu arah. Kemudian antara pemancar siaran radio ke pesawat radio. Jadi dari pesawat radio dikirimkan, transmisikan ke radio, satu arah. Nggak mungkin kan dari radio kita bisa balas siarannya juga gitu kan, sama-sama nyiar, tapi yang di kita siaran pakai radio kan nggak mungkin. Nah, simplex ya. Ini ada tower ya. Tower ini merupakan media transmisi yang mentransmisikan data ke satu arah, yaitu ke televisi. Dan kemudian ada metode komunikasi yang kedua, yaitu half duplex, yaitu saluran transmisi data yang lebih baik daripada simplex. Dan komunikasi biasanya dua arah, tetapi tidak dalam satu waktu ya. Jadi dia ganti-gantian untuk berkomunikasi, dia ganti-gantian kayak pakai walkie-talkie ya. Walkie-talkie yang satu buat komunikasi, kemudian setelah selesai baru yang lawan bicaranya bisa ngomong lagi gitu ya. Makanya ada istilah kijang satu ganti gitu kan, kijang dua ganti gitu. Artinya gantian ngomong gitu. Ya, contoh duplex ya, menggunakan walkie-talkie. Nah, ini yang kita gunakan sekarang, full duplex, saluran transmisi data yang lebih baik daripada half duplex dan duplex tentunya ya. Dan komunikasi bisa dua arah dalam satu waktu. Contoh kita saat teleponan, kita kan bisa kita saling ngobrol, kita ngomong sama ngomong juga nggak masalah, gitu kan, karena dia full communication ya, bisa komunikasi secara dua arah. Contohnya. Kemudian memahami dasar internetwork. Oke. Ini sebelum internet berkembang seperti sekarang ya. 20 tahun yang lalu jenis jaringan komputer masih seperti gambar di bawah ini. Nah, ini menggunakan hub ya. Hub ini di bawahnya switch jadi ya. Hub ini tidak bisa memetakan jaringan, memetakan data itu nggak bisa dia. Misalnya dua buah komputer ini melakukan komunikasi yang mengirim pesan, kemudian mengirim pesan hai Santi misalnya gitu kan, kemudian hub ini akan meneruskan ke Santi. Nah, tidak terjadi masalah yang signifikan. Nah, yang jadi masalah apabila ada satu perangkat lagi yang terhubung tiga komputer ya. Misal kalau tiga komputer menggunakan hub, misal satu si Budi mengirim pesan hai Santi kepada Santi. Niatnya hanya mengirim ke Santi, tetapi karena menggunakan hub, dia tidak bisa memetakan data, maka hai Santi ini juga terkirim ke komputer ketiga. Artinya dia terbroadcast istilahnya. Tidak bisa satu arah saja ke Santi. Dia bisa terbroadcast ke berbanyak komputer yang terhubung ke hub ini. Begitu. Kemudian karakteristik jaringan hub tadi ya, bersifat half duplex. Hanya baru satu perangkat saja yang mengirimkan transmisi dalam satu waktu, yang lain harus menunggu. Jadi karakteristik menggunakan hub ini ya. Kemudian jika ada lebih dari satu perangkat yang melakukan transmisi, maka akan terjadi collision atau tabrakan data akan jadi error ya. Semua perangkat yang terhubung ke hub termasuk ke dalam sebuah collision domain. Nah, sekarang jalan keluarnya agar data tadi bisa dipetakan, nah itu menggunakan switch tadi yang dijelaskan. Switch ini memecah collision domain, tidak masalah jika semua perangkat yang terhubung ke switch berkomunikasi pada saat yang bersamaan. Nah, jadi dari dia half duplex menjadi full duplex dengan menggunakan switch tadi. Oke. Switch sudah mengenal MAC address ya, sehingga pesan yang dikirim kepada yang berhak saja.
Nah, jadi pesan tadi, misal Wawan ingin mengirim ke Budi. Kalau kita menggunakan hub, tidak menggunakan switch, maka halo Budi akan terkirim juga ke Santi. Tapi karena kita menggunakan switch, maka halo Budi tadi telah dipetakan melalui switch, dia hanya bisa diterima oleh Budi saja. Itu. Oke. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi penjelasan saya ini, jika ada yang ingin tanyakan silahkan komentar. Kemudian minggu depan kita akan bahas materi selanjutnya ya. Silahkan jika ada yang kurang paham komentar saja, jangan malu-malu. Video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami ya.